Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah salat maghrib yang Allah muliakan, pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan buku penjelasan 3 landasan utama yang saya terjemahkan dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Shalih Fauzan. Sebelumnya saya ingin membahas sedikit lagi. Pada minggu yang lalu di bagian akhir saya sebutkan tentang hukum sholat di antara dua tiang. Membuat shaf itu kan dari tengah, melebar ke kanan dan ke kiri. Bila dari pelebaran itu ternyata mentok tiang, maka yang setelahnya tiang berarti dia teranggap terputus dari shaf. Maka kalau seandainya ada yang sholat setelah tiang sampai ke dinding, berarti dia apa hukumnya? Sahkah sholatnya atau tidak? Saya nggak tanya. Saya juga nggak bilang sah. Saya bilang di minggu lalu ada khilaf ulama antara yang mengatakan batal dan yang mengatakan makruh, tapi sholatnya sah. Makruh berarti berkurang pahalanya, dan saya lebih pilih pendapat yang kedua. Kecuali ada beberapa kondisi di mana antum boleh sholat antara tiang sampai ke dinding. Kondisi yang pertama adalah bila antum jadi imam, lalu orang-orang membuat shaf di belakang antum yang jumlahnya mungkin hanya cuma sedikit. Itu boleh. Yang juga boleh adalah kalau antum sholat di antara keduanya, tiang sampai dinding, dan antum sholat sendiri. Misalnya sholat sunnah. Yang ketiga adalah bila antum jadi makmum, tapi jumlah jamaahnya, jumlah makmumnya antara tiang dengan dinding cukup. Tidak ada yang terputus. Misalnya cuma 5 orang berjamaah. 4 makmum, 1 imam. 4 orang makmum ini di antara tiang sampai dinding, boleh. Karena itu tidak teranggap memutus shaf. Dan kondisi yang keempat adalah bila masjid penuh. Misalnya di sholat Jumat atau di sholat Id. Kalau ada yang membuat shaf antara tiang dengan dinding, padahal di sini juga ada, dan itu satu shaf semuanya, maka sholat mereka sah dan tidak kurang pahalanya bila memang masjidnya tidak cukup. Paham ya? Nah, di luar dari kondisi-kondisi itu, bila ada yang menyambung dari dinding, dari tiang sampai dinding, maka sholatnya sah tapi kurang pahalanya karena terputus shaf. Mari kita buka di halaman 41. Di antara 3 hal yang kita wajib untuk mempelajari dan mengamalkannya, yang bagian ketiga adalah agar kita belajar dan mengamalkan yang namanya cinta dan benci karena Allah. Di halaman 41. Penulis berkata, "Ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasulahu walau kana aqrab qarib." Wa dalilu qauluhu ta'ala, nanti saya akan bacakan. Yang ketiga yang Anda harus pelajari dan Anda amalkan adalah bahwa barang siapa yang mentaati Rasul dan mengesahkan Allah, mengaku demikian, maka tidak boleh baginya untuk berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun orang itu adalah kalangan kerabat dekatnya sendiri. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadilah ayat 22. Nanti saya akan bacakan ketika sudah sampai di poinnya. Mari kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan di halaman 42. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, hal yang ketiga yang harus dipelajari dan diamalkan setiap individu muslim adalah bahwa siapa yang mengaku menaati Rasul dan mengesahkan Allah
tidak boleh berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Karena itu merupakan konsekuensi tauhid. Di antara bentuk penerapannya adalah tidak boleh ada loyalitas kepada orang kafir. Tidak boleh tolong-menolong dalam masalah agama. Tidak ada waris-mewarisi dan perwalian nikah bila yang menikah dan walinya atau yang meninggal dan yang ditinggal ada berbeda agamanya. Tidak ada waris-mewarisi dan perwalian nikah antara orang muslim dan orang kafir. Dituntut pula bagi orang muslim untuk membedakan diri dari perilaku dan kebiasaan orang kafir. Dan penerapan seperti itu diberlakukan kepada orang kafir meskipun keluarga terdekat. Perhatikan jemaah. Bila kita mengatakan kita mentauhidkan Allah, saya muslim, saya menaati Rasul, maka konsekuensinya adalah kita tidak boleh cinta mencintai dengan orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah orang kafir. Tidak boleh ada yang namanya loyalitas kepada mereka. Tapi kalau menjadi bawahan mereka dalam hal dunia, nanti ada penjelasannya. Hukumnya boleh. Loyalitas di sini, antum menjadikan dia sebagai pemimpin. Misal mau pemilihan gubernur, anggap di antara pemilihnya, di antara calon-calonnya ini ada orang kafir. Di luar dari permasalahan bolehkah nyoblos atau tidak, yang penting kalau ada orang mengaku dirinya muslim terus nyoblos orang kafir, maka ini melanggar pengakuan dirinya sebagai seorang yang menaati Rasul dan mentauhidkan Allah. Karena orang kafir itu tidak akan membela kecuali agamanya. Orang yang namanya orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kalau Allah yang mengatakan kita pasti percaya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti berjuang sampai kita ikuti agama mereka. Konsekuensi yang lain, tidak boleh tolong-menolong dalam agama. Tidak boleh misalnya ada orang kafir mengundang antum untuk datang dalam acara agama mereka, terus antum datang. Misalnya di dalam perayaan Natal. Bahkan masalah tolong-menolong pun tak boleh. Apalagi ikut merayakan dengan hadiah. Contoh tolong-menolongnya adalah misalnya antum punya usaha catering, terus dia pesan ke antum, dia bilang saya pesan catering sekian ratus porsi untuk keperluan acara malam Natal atau acara hari Natal di rumah saya. Maka antum harus tolak. Paham ini jemaah? Contoh yang lain misalnya menyewakan sesuatu yang akan dipergunakan untuk kegiatan agama mereka. Misalnya ada kegiatan kebaktian, butuh tenda, butuh kursi. Kebetulan usaha antum penyewaan tenda dan kursi. Maka hukumnya haram untuk menyewakan kepada mereka. Karena ini mendukung agama mereka. Ada ikhwan di Jakarta, dia punya usaha keren. Suatu hari dia tanya, ada gereja mau sewa kerennya untuk ngangkut patung Bunda Maria, mau ditaruh di kanopi atasnya. Jadi dia kalau masuk ke gereja di atas sudah ada patung besar perempuan. Apa hukumnya Ustaz? Haram. Kenapa? Karena menolak agamanya mereka. Dan Allah mengatakan, dan Allah tidak memberlakukan waris-warisan, mewarisi antara orang yang kafir dengan orang yang muslim. Apakah yang meninggal itu yang muslimnya ataukah yang meninggal orang kafirnya? Tidak ada warisan kepada mereka satu sama yang lain. Rasulullah SAW mengatakan la yarithul kafirul muslima walal muslimul kafir. Orang kafir tidak mewarisi muslim, muslim tak mewarisi orang kafir. Maka meskipun itu bapak kandungnya, meskipun ini anak kandungnya, bila meninggal salah satunya, maka yang menjadi bapak atau menjadi anak tidak bisa mewarisi peninggalan orang kafir. Begitu juga sebaliknya. Nah, penulis membawakan surat Al-Mujadilah sebagai dalil larangan loyal kepada orang kafir. Mari kita balik lagi ke ayat ini. Di halaman 41.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Kamu tidak akan mendapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapaknya, anaknya, saudaranya, ataupun keluarga mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang Allah tanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan darinya. Dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka. Mereka pun puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah sesungguhnya golongan Allah itu adalah golongan yang beruntung. Balik ke poin kedua. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Ubaidah al-Jarrah radhiyallahu anhu. Dia membunuh ayahnya dalam perang Badar karena ayahnya termasuk orang kafir dan dia ingin membunuh Abu Ubaidah. Maka dia bunuh ayahnya karena ayahnya orang kafir dan status ayah tidak menghalangi dia untuk membunuh ayahnya. Nah, ngeri nih kalau disalah pahami ya. Berarti antum berfatwa, bapakmu tuh kafir, bunuh aja. Ini kalau diterjemahkan demikian, bahaya. Sebagian ikhwan, Abu Ubaidah saja sahabat Nabi bunuh bapaknya. Terus antum berfatwa ke teman antum, kau sudah dawai bapakmu? Sudah, gimana? Gak mau terima. Udah bunuh aja. Karena saya khawatir terjadi kesalahpahaman, maka saya buat catatan kaki paling bawah. Catatan kaki ini tulisan saya sendiri. Lihat catatan kaki nomor 9. Yang dimaksud dengan kafir di sini yang dibunuh oleh Abu Ubaidah adalah kafir harbi. Yaitu kafir yang menampakkan permusuhan secara terang-terangan kepada kaum muslimin dan memerangi mereka. Perhatikan. Makanya Abu Ubaidah bunuh bapaknya dalam kondisi di rumah atau dalam kondisi di medan perang? Medan perang. Hanya dituliskan di situ. Dia bunuh bapaknya di medan perang. Perang apa? Di perang Badar. Bukan di rumah. Lanjut. Berbeda dengan kafir zimmi dan mu'ahad. Kafir zimmi adalah orang kafir yang tinggal di negeri muslim dan tidak memerangi kaum muslimin. Contohnya tetangga sebelah rumah yang non muslim, orang tua kita sendiri bila ada yang kafir dan tinggal satu atap, tante, sepupu, yang kita kalau ada acara keluarga kadang bertemu mereka, itu namanya kafir zimmi. Coba bilang kafir zimmi. Adapun kafir mu'ahad adalah orang kafir yang tinggal di negeri kafir lalu masuk ke negeri muslim dengan perjanjian jaminan keselamatan dengan pemerintah kaum muslimin dan tidak memerangi kaum muslimin. Contohnya duta besar, pekerja ekspatriat di perusahaan asing dan turis, seperti di PHM, di Total, di Chevron. Kalau ada ekspatriat, maka ini termasuk kafir mu'ahad namanya. Apa namanya? Coba bilang mu'ahad. Termasuk diantaranya turis
yang semuanya berasal dari negeri kafir. Perhatikan yang membaca. Kafir yang tinggal di negeri kita, di negerinya kaum muslimin, dari dulu kita bersama mereka, itu namanya dhimmi. Ada yang datang dari luar, dari negeri kafir masuk ke negeri kita, itu namanya mu'ahad. Contoh yang di negeri kita, tetangga sebelah rumah. Contohnya yang satu rumah, keluarga, bila ada. Contohnya yang dari luar, turis dan masuk ke dalam ke Indonesia. Contoh yang dari luar, ada duta besar masuk ke Indonesia, tinggal di Jakarta. Contoh mu'ahad adalah misalnya pekerja dari luar masuk ke Indonesia, misalnya bekerja sebagai manajer sebuah perusahaan asing. Maka ini semua namanya mu'ahad. Lihat hukumnya. Kedua jenis orang kafir ini dilarang dibunuh. Tidak boleh dibunuh. Berdasarkan banyak hadis yang mengancam perbuatan itu dengan neraka. Membunuh mereka diancam neraka. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama." Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad tidak akan mencium bau surga, meskipun bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari nomor 3166 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Apalagi jika kafir zimmi dan mu'ahad itu orang tuanya sendiri. Tentu lebih dilarang lagi, karena terdapat nas yang memerintahkan kita untuk tetap mempergauli orang tua kita meskipun kafir dengan pergaulan yang baik, seperti dalam Quran surat Luqman ayat 15. Maka jangan sampai salah fatwa. Ya, jangan antum suruh bunuh orang tuanya teman antum ya. Karena kita diancam neraka apabila membunuh orang kafir mu'ahad dan mudhimmi. Gak boleh kita ke sebelah rumah ada orang kafir, terus ambil anak sini, kamu kan kafir. Jadi budak di rumah, jadi pembantu. Atau dengan alasan misalnya kamu kan kafir, jadi dibunuh. Jangankan bunuh. Misalnya antum dagang, dia datang ke tempat antum, gak boleh sama sekali antum mencuranginya. Ada ibu-ibu, lihat nih perawakannya Manado kayaknya. Di lehernya ada salibnya. Ini pasti orang kafir kan? Gak mungkin muslim pakai salib. Wah kafir nih. Kita tempelin magnet di timbangan. Terus akhirnya 1 kilo gak jadi 1 kilo. Misalnya jadi 0,8 kilo. Dengan alasan dia kan orang kafir. Kalau orang kafir kita curangi gak apa-apa. Jawabannya gak boleh. Hukumnya haram. Apalagi kalau itu orang tua sendiri. Nah konteksnya Abu Ubaidah, dia bunuh bapaknya karena dalam peperangan. Di sini dia bersama Nabi dan para sahabat, di sebelah sana bapaknya bersama orang-orang kafir. Perang, maka dia bunuh bapaknya. Status sebagai bapak tidak menghalangi dia untuk membunuh bapaknya karena dia adalah kafir. Kafir apa tadi? Harbi. Berarti ada berapa orang kafir? 3. 1 harbi. Yang jelas-jelas memerangi, ada di medan perang. Kedua, dhimmi. Yang ketiga, mu'ahad. Yang boleh dibunuh yang mana? Harbi. Yang tidak boleh dibunuh, dhimmi dan mu'ahad. Catatan lagi, kalau mau bunuh kafir harbi, di bawah komando pemerintah, ulil amri. Gak bisa misalnya antum ketemu orang kafir harbi di Facebook. Ya. Dia kafir harbi, memerangi Islam, menjelek-jelekan Islam, menghina Nabi Muhammad, menghina Allah, tapi lewat status Facebook. Dan dia tinggal di negeri kita. Dia kafir harbi. Tapi tidak boleh kita cari rumahnya, kita bawakan parang. Atau kita tikam dengan badik. Jadi tidak boleh dikarenakan pembunuhan kepada orang kafir harbi harus dibawa komando ulil amri. Soalnya nanti jamaah, kalau dibolehkan orang awam, masyarakat biasa membunuh kafir harbi, nanti akan banyak pembunuhan. Setiap orang membunuh orang dengan alasan dia telah kafir harbi. Semua orang akan mengklaim darahnya orang dengan alasan si fulan kubunuh karena kafir harbi. Oleh karenanya di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada pembunuhan kafir harbi kecuali dengan komando ulil amri. Halaman 43 atas.
Ayat tersebut menunjukkan bahwa cinta dan loyalitas kepada orang kafir bisa menghapuskan iman kepada Allah dan hari akhir. Baik menghapuskan pokok iman maupun sekedar menghapuskan kesempurnaan iman. Cinta dan loyalitas kepada orang kafir bisa menghapuskan pokok iman, manakala cinta tersebut karena menyukai agama dan kekafirannya. Karena pokok imannya terhapus, berarti orang tersebut dianggap keluar dari Islam. Perhatikan. Bila cintanya cinta agamanya, maka orang ini terhapus di dalam dirinya asal iman. Asal iman berarti pohon iman, akar iman. Bila ini tercabut dari hatinya, maka statusnya murtad dari Islam. Maka siapa dari muslim yang mengatakan dirinya orang Islam, terus dia mencintai orang kafir dan dia bilang aku sukanya bukan dirinya, tapi agamanya yang aku sukai, maka orang ini keluar dari Islam. Adapun cinta dan loyalitas kepada orang kafir bisa menghapuskan kesempurnaan iman manakala cinta tersebut adalah sekedar cinta pada orangnya, bukan dalam rangka membantu agamanya. Karena kesempurnaan iman yang terhapus, maka orang itu dianggap imannya lemah dan melakukan kefasikan. Perhatikan. Adapun mencintai orang kafir tapi karena faktor orangnya. Misalnya antum berteman dengan orang kafir akrab kali karena dia suka traktir antum. Misalnya. Atau memang karena antum di kampus sama dia bisa kerjasama soal kuliah misalnya. Dia orang kafir, antum suka sama dia karena faktor orangnya, maka ini melemahkan iman. Dan ini termasuk kefasikan, tapi bukan kekufuran. Paham jemaah? Termasuk diantara contohnya adalah antum suka sama pemain bola, ngefans sama dia, bajunya antum koleksi, posternya ada di dinding, koleksi di HP-nya, di HP antum itu wallpapernya dirinya. Pokoknya kalau ketemu dia antum bisa screaming gitu. Gitu deh. Bahkan kalau misalnya dengar dia datang ke Jakarta, antum pergi juga. Pokoknya yang penting bisa ketemu. Saking ngefansnya. Tapi yang digemari itu adalah orang kafir. Maka ini termasuk dosa yang mengurangi iman dan merupakan bentuk kefasikan. Tiga. Di antara ganjaran kebaikan bagi orang yang menjauhi loyalitas kepada orang kafir. Kalau kita menjauhi loyalitas kepada orang kafir, maka ada kebaikan. Yang pertama adalah Allah mengokohkan keimanan dalam hati. Kalau Allah kokohkan keimanan dalam hati, maka insya Allah kemungkinan kita meninggal dalam keadaan Islam besar. Kemungkinan untuk meninggal masih dalam keadaan Muslim, kemungkinannya besar. Karena Allah kokohkan keimanan di dalam hati. Termasuk diantaranya kita tidak akan mungkin misalnya menikah dengan wanita kafir. Walaupun secara syar'i bila dia Yahudi atau Nasrani hukumnya boleh. Tapi kita tidak mau dikarenakan kekafirannya. Dua, Allah memberikan kekuatan kepada kita di dunia. Yang ketiga, Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya yang mengalir sungai-sungai di bawahnya dan kita akan kekal di dalamnya. Semoga Allah memasukkan kita dalam surga. Yang keempat, Allah meridhai kita. Yang kelima, Allah akan memasukkan kita dalam golongan Allah. Yang tadi dikatakan golongan Allah adalah orang yang beruntung. Keempat, ini suara udah habis. Larangan loyalitas terhadap orang kafir tidak bermakna memutuskan hubungan mutualisme, saling memberi manfaat yang sifatnya duniawi. Di antara hal-hal duniawi yang boleh dilakukan kepada orang kafir, satu, mendoakan mereka kepada Allah agar saat masih hidup mereka diberi hidayah. Perhatikan jemaah, kita tidak boleh mencintai orang kafir, tidak boleh lengket dengannya, meskipun itu
dari kalangan keluarga. Tetapi tidaklah bermakna tidak memiliki loyalitas ini lalu kemudian betul-betul bila ketemu dengan orang kafir kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa berjual beli sama sekali misalnya. Enggak. Tetap ada hubungan-hubungan duniawi yang boleh dilakukan. Yang pertama adalah mendoakan mereka waktu mereka masih hidup supaya mereka dapat hidayah. Tapi terlarang apabila mereka sudah meninggal untuk diberi ampunan. Bedakan antara mendoakan orang tua kita yang masih hidup supaya mereka dapat hidayah dan masuk Islam dengan mendoakan orang tua yang sudah wafat supaya mereka diampuni. Yang pertama boleh, yang kedua dilarang. Yang kedua, dibolehkan bagi kita untuk menjalin perdamaian dan berlaku baik kepada mereka di dalam kondisi yang dibutuhkan. Semisal saat kaum muslimin dalam kondisi takut mendapatkan gangguan orang kafir sementara mereka tidak mampu melawan, misalnya karena jumlah dan kekuatan mereka orang muslim ini tidak sebanding dengan orang kafir, maka boleh menjalin perdamaian. Misalnya teman-teman atau saudara kita kaum muslimin yang tinggal di, anggaplah di Tanah Toraja atau di sebuah kampung dimanapun di Indonesia ini yang dominasinya orang kafir. Kalau mau coba-coba bisa meninggal mereka karena mereka minoritas. Maka tinggal di sana dan menjalin perdamaian itu boleh dengan tidak saling menyerang. Yang ketiga yang juga boleh adalah membalas kebaikan mereka kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang menjadi dalil bolehnya kita membalas kebaikan mereka bila mereka berbuat baik. Misalnya mereka mengirimkan makanan, antum dikasih kolak, antum balas bubur, boleh. Ya. Selama kolaknya bukan kolak Natal. Ya. Misalnya diberinya di tanggal 25 Desember. Apa ini Bu? Oh ini kolak tadi acara Natal. Maka bila antum diberi, maka ditolak. Kalau nggak enak nolaknya, maka antum terima lalu berikan kepada orang miskin yang bisa memakannya. Karena untuk orang miskin makanan tersebut halal. Bagi antum yang mampu tidak boleh. Allah berfirman, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak larang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Keempat, berbuat baik kepada orang tua yang kafir. Garis bawahi, stabiloi, bahkan ini wajib bagi anak yang Islam. Berbuat baik kepada orang tua yang masih kafir itu wajib hukumnya untuk anak-anaknya yang sudah muslim. Dengan syarat tidak mengikuti dan mentaati mereka dalam kekafiran. Misal saudari ipar saya, istrinya kakak saya, itu orang tuanya semuanya Nasrani, dua-duanya. Saudari ipar saya memberikan kebaikan untuk ibunya. Begitu juga kakak saya sebagai menantunya. Malam-malam tertentu mereka nginep di rumah ibunya ipar saya. Di rumah mertuanya kakak saya. Kadang membawa makanan misalnya. Kadang membawa beras atau yang semacamnya. Ini kebaikan-kebaikan yang diberikan seorang muslim yang menjadi anak kepada orang tuanya yang kafir. Dan hukum ini bukan cuma sekedar boleh, bahkan wajib. Wajibnya yang mana Ustaz? Nginepnya
Nasi berasnya atau yang mana? Jawabannya yang manapun yang bisa dilakukan oleh anak muslimnya ini kepada orang tua yang kafir sebatas kemampuan si anak. Karena tidak ada aturan khusus. Berbuat baik itu memberikan uang dengan jumlah berapa, beras berapa kilo, itu tidak ada aturannya dalam Islam. Yang penting apa yang menurut kita, menurut kesanggupan kita dan menurut urf masyarakat dianggap sebagai bentuk kebaikan dari anak kepada orang tua, maka itulah yang harus diberikan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Surat Luqman ayat 14 dan 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan kami perintahkan untuk manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan sangat lemah dan menyapinya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadakulah kamu kembali. Dan jika orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya, maka janganlah kamu ikuti keduanya, dan pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan yang kembali dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kepadakulah kembalimu. Allah, dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu kerjakan. Hal ini dikarenakan orang tua memiliki hak walaupun mereka adalah orang kafir. Tadi catatannya jemaah, berbuat baik kepada orang tua dengan syarat tidak dalam hal yang merupakan kekafiran mereka. Maka kepada kakak saya dan istrinya saya sempat sampaikan, lakukan terus-menerus sepanjang tahun kecuali di malam Natal. Bila di malam Natal orang tuanya meminta untuk membantu mempersiapkan, menyiapkan pohon, merangkai lampu, membuatkan kue dan yang semacamnya dalam rangka keperluan Natalnya, maka hukumnya tidak boleh. Nanti kalau ditanya gimana? Jawabannya bilang saja, Ibu, kalau untuk urusan agama kita nggak boleh. Tetapi coba lihat, kami kan sepanjang tahun ada di sini. Ya, tapi kan mama capek nyuci piring. Ya, gimana? Masalahnya ini kan masalah agama. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Dan ngomongnya nggak usah ngotot-ngotot. 5. Yang juga merupakan hal yang dibolehkan antara kita dengan orang kafir, melakukan transaksi jual beli. Karena Nabi SAW juga bermuamalah jual beli dengan orang kafir. Beliau SAW dulu mempekerjakan orang Yahudi penduduk Khaybar untuk mengelola lahan pertanian dan membagi hasilnya untuk kedua pihak. Beliau juga pernah membeli makanan secara kredit dari orang Yahudi dengan cara digadaikan baju besinya, di mana beliau wafat dalam keadaan baju besi beliau masih tergadai. Maka jual beli dengan orang kafir hukumnya apa? Catatan. Yang diperjualbelikan harus yang halal. Bila yang diperjualbelikan adalah haram, maka jangankan kepada orang kafir, kepada muslim saja tetap tidak boleh. Misalnya menjual kepada orang kafir yang tidak boleh adalah jual beli dengan mereka, jual beli narkoba. Ini kepada orang muslim saja tidak boleh, apalagi kepada orang kafir. Contoh yang aslinya boleh tapi nggak boleh jadinya. Misalnya jual beli makanan dan dia bilang ini untuk keperluan Natal.
maka ini tidak boleh. Misalnya antum jualan buah atau catering tadi, dia pesan, dia bilang saya pesan untuk keperluan Natal, maka tidak boleh. Ustaz, kalau dia nggak ngomong gimana? Dia datang tanggal 25 atau tanggal 24, tapi dia tidak bilang bahwa itu buat Natal. Tapi kita lihat di lehernya ada salib. Bolehkah jual? Jawabannya boleh dan tidak usah tanya-tanya. Kalau tanya bodoh. Dia mau beli misalnya ayam, antum jualan ayam, jualan daging. Beli Pak, ini nggak usah tanya. Buat apa dulu Bu? Buat Natal nggak boleh. Ya. Mana ini bodoh? Ya. Nggak usah ditanya. Karena kalau tidak tanya maka kembali kepada hukum asal, hukumnya halal. Keenam, menikahi ahli kitab dengan syarat wanita ahli kitab itu menjaga kehormatannya. Dibolehkan pula untuk memakan hasil sembelihan mereka. Perhatikan. Boleh laki-lakinya muslim menikah dengan wanitanya Yahudi atau Nasrani. Tetapi saya katakan kalau masih ada yang Islam dan sudah ngaji, itu saja. Jangan cari yang orang kafir. Nanti repot. Mau subuh, mau sahur, ya. Antum dengan dia ribut. Antum bilang, bikinkan dulu sahur. Aduh malas, kamu si muslim. Ya. Lah dengan wanita muslimah saja, kadang rumah tangga nggak berjalan dengan baik, ya kan? Sebagian dari antum saya tahu menikah dengan seorang wanita yang dulu antum sama-sama waktu nikah belum belajar agama. Sekarang antum belajar agama, istrinya belum belajar agama. Itu saja sudah muslimah, repotnya setengah mati. Nyuruh dia jilbabnya lah, menyuruh dia ganti celana jeansnya, menyuruh dia untuk pergi ke masjidnya, untuk ikut kajiannya, untuk mendidik anak perempuannya. Itu aja repot. Apalagi kalau kemudian istrinya orang kafir. Maka saya katakan boleh. Tetapi kalau masih bisa dapat yang akhwat yang sudah ngaji, itu lebih baik. Apa dalilnya boleh nikah dengan mereka? Dalilnya di surat Al-Maidah ayat 5. Catatan kaki paling bawah. Firman Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan mereka ahli kitab halal bagimu, makananmu pun halal baginya. Dihalalkan untuk mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu, yaitu Yahudi dan Nasrani. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya sebagai gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman tidak menerima hukum-hukum Allah, maka terhapus amalannya dan dia di hari kiamat termasuk orang-orang buruk. Ini dalil bolehnya menikahi dan memakan sembelihan ahli kitab. Ahli kitab itu apa? Yahudi, Nasrani. Adapun orang muslim menikah dengan wanita Hindu atau Buddha, hukumnya haram. Bila dilakukan jatuhnya zina. Nomor berapa? 7. Boleh menghadiri undangan mereka dan memakan hidangan mereka yang hukumnya mubah. Atau boleh. Di garis bawahi, di stabiloi kata-kata yang hukumnya mubah. Maka boleh menghadiri undangan orang kafir yang undangannya mubah. Misalnya undangan apa sudah tadi? Menghadiri undangan orang kafir yang sifatnya mubah. Misal, antum satu kantor, ada orang kafir, dia mau mutasi, dia undang antum untuk acara perpisahannya dia, boleh. Atau anaknya menikah dan resepsinya misalnya di Gedung Nasional. Sudah nggak ada ya? Nggak ada. Nah, di mana dong? Di Dom. Ya.
nggak ada musik, nggak ada babi, nggak ada anjing. Acaranya syar'i. Bolehkah? Boleh. Ada dia pindah rumah. Ada orang kafir baru pindah dekat rumah sebelah antum. Terus dia ngundang ke rumah. Mari Pak, mau kenalan, datang ke rumah. Diundang acara makan-makan. Boleh. Dengan syarat undangannya mubah. Adapun undangan haram. Misalnya undangan acara Natal. Boleh juga memakan hidangan undangan mereka yang mubah. Yang haram. Misalnya pas acara perpisahan di kantor itu hidangannya kue-kue halal. Atau misalnya antum kerja di perusahaan asing, ada hidangan dari mereka disediakan oleh perusahaan, nasi, ayam dan lain-lain, boleh. Tapi yang haram. Misalnya sate babi, anjing guling. Pertama saya umumkan, insya Allah besok ada kajian, tapi khusus ummahat di Balikpapan Regensi, mulai jam 8.30. Pembagian buku gratis mulai dari jam 8. Kalau bisa antum bawa saudari antum, ibu antum, atau istri antum untuk ikut kajian tersebut. Judulnya 2,5 jam kupas tuntas puasa, i'tikaf, tarawih, Lailatul Qadar, dan zakat fitrah. Khusus umat. Jadi antum cukup mengantar. Setelah itu pulang dulu. Karena lumayan nunggu 2,5 jam. Yang kedua, saat ini ada orang bicara, titip pesan. Sabtu lalu saya diberi handuk, fresh care dan tisu sama ikhwan. Anda mau kembalikan tapi lupa wajah ikhwannya yang mana. Mohon bantuannya diumumkan. Saya tidak tahu hubungan antum berdua apa. Pokoknya ini yang merasa memiliki handuk, fresh care dan tisunya ini silakan ambil nanti di sini. Di dalamnya ada kitab tauhid 3 biji dan saya tidak tahu apa maksudnya. Kita lanjut dulu halaman 46. Kalau nanti waktunya nggak cukup tanya jawab, berarti tanya jawab minggu depan insya Allah. Yang juga boleh untuk dilakukan orang muslim kepada orang kafir adalah berbuat baik kepada tetangganya yang kafir. Karena ada hak tetangga. Contohnya jemaah. Hak tetangga. Tidak boleh antum setel murattal keras-keras. Ya. Sebagaimana antum tak suka kalau dia kebaktian keras-keras, ya kan? Kita tidak suka bila dia setel Roma Irama keras-keras. Ya. Dangdut atau musik, kita tidak suka. Oleh karenanya, jangan pula mengganggu mereka dengan menyetel murattal. Termasuk juga bila antum tahajud, kemudian antum keras-keraskan suara antum, lalu terdengar sampai tetangga orang kafir di sebelah, padahal itu waktu tidur, maka hukumnya haram. Termasuk diantaranya tidak boleh antum meracuni anjingnya, yang anjingnya dalam kandang, dalam pagar. Tidak boleh antum lempar roti beracun masuk ke dalam supaya mati anjingnya, karena itu haknya dia. Nah, kecuali kalau anjingnya masuk ke pagar antum, jangan juga diracuni. Ya. Cukup diusir atau dilempar HP. 9, menjauhi perbuatan zalim kepada mereka, tidak boleh. Dalilnya firman Allah, wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala an ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Tidak boleh menzalimi mereka. Seperti tadi mengambil hak-hak mereka atau mencurangi mereka dalam jual beli. Memukul anak mereka. Atau apalah yang menjadi kezaliman sebagai bentuk pelanggaran hak kepada mereka. Saya ulang. Tidak usah diulang ya, karena sudah terlalu panjang. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika laki-laki kafir telanjur menikahi wanita muslim? Maka statusnya tidak sah dan harus difasakh, dibatalkan. Bukan disuruh cerai, karena cerai itu berlaku bagi pernikahan yang sah. Adapun pernikahan yang tidak sah itu namanya bukan cerai, tetapi fasakh namanya. Apa namanya? Fasakh. Dilakukan oleh pengadilan atau pengadilan agama, dipisahkan suami dengan istri. Kecuali suaminya mau mengganti agama. Adapun yang sudah terlewat, misalnya ada anak dari mereka saat suaminya orang kafir dan istrinya muslimah, maka anaknya nasabnya kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya.
Konsekuensinya tidak ada waris mewarisi antara si bapak biologis dengan anak hasil zinanya. Karena muslimah dengan kafir menikah itu statusnya tetap zina. Kemudian bila anaknya anak perempuan, maka nanti waktu dia dewasa tidak bisa dinikahkan oleh bapaknya yang kafir. Karena nasabnya kepada ibu. Sabar. Bagaimana hukum menerima parsel dari orang kafir ketika Idul Fitri? Bila parselnya parsel halal, maka halal. Bila parselnya haram, maka parsel haram sekalipun dari muslim pun tetap haram. Contoh, yang namanya parsel itu biasanya hadiah. Umumnya hadiah karena muamalah. Misal yang memberikan orang muslim, tetapi antum pejabat, maka meskipun yang memberi orang muslim tetap haram. Karena parsel buat pejabat itu statusnya riswah. Ya. Akan tetapi bila yang memberikannya orang kafir, misalnya itu parsel dari sepupu, yang hubungannya hubungan biasa, maka hukumnya boleh. Bisa dipahami nggak ya? Bisa nggak? Ulang ya. Parsel yang halal, halal meskipun dari kafir. Parsel yang haram, haram meskipun dari muslim. Contoh parsel yang halal, hadiah dari teman, orang kafir atau teman kantor. Sebatas untuk ia memberikan antum hadiah. Contoh yang haram misalnya parsel buat pejabat. Meskipun antum muslim dan yang memberinya juga muslim, tapi karena parsel pejabat itu adalah riswah, maka hukumnya haram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.